Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang tercinta, kita tahu bahwa rakyat sekarang ini dalam jeli mengamati akhir-akhir masa jabatan Jokowi lengser. Bukan lengser karena dia menyadari atas kesalahan kemudian turun, tapi lengser betul-betul karena memang habis waktunya. Apakah dia memang dalam persiapan untuk eh, melakukan evaluasi, tetapi ternyata tidak, nafsu memimpinnya itu makin mendekati habis, makin menjadi-jadi, dan bahkan dikhawatirkan makin mencengkram kepada calon presiden yang baru dengan menitipkan orang-orangnya harus ada tetap melakukan di pemerintahan yang akan datang. Andai kata itu benar, lantas bagaimana kita akan berharap kepada perubahan yang akan datang? Nah, tentu kita tahu bahwa uh, ada beberapa kelompok yang sudah melakukan makin meruncing tuntutan terhadap Jokowi, walaupun dia sudah akan berakhir. Walaupun juga ada yang nanti akan melakukan tuntutan pada saat selesai dia menyerahkan masa jabatannya. Tetapi paling tidak kemarin kita lihat eh, tentang tuntutan ijazah palsu itu sudah mengeluarkan satu keputusan terakhirnya dan merasa menang karena hakim sudah diganti dan sebagainya. Nah, orang tentu berharap kepada petisi 100. Bagaimana menyikapi terhadap masa lengsernya Jokowi ini? Apakah juga akan membiarkan, akan menuntut menanti kalau sudah lengser? Apakah dalam justru saat-saat ini akan mengusulkan tuntutan atau apa tindakan meminta untuk lengser dan sebagainya. Nah, di sini kami kebetulan ada rapat di Bandung, ya, petisi 100, sebagian tokohnya kita minta untuk memberikan komentar apa yang akan dilakukan oleh petisi 100 yang sebaiknya ya, untuk menyambut pemerintahan yang lebih baik yang akan datang. Ada Pak Dr. Mehmet Men Hakim, ada Pak Dr. Mehmet Hamdan, ada Pak Insinyur Safril, ada Pak Purnomo, saya lupa pangkat beliau. Brigjen Tni Purnomo. Kemudian ada Pak Dindin, ya, tokoh Bandung, ya, tokoh Jawa Barat. Kemudian tidak asing lagi, ya, Bapak Rizal Fadila, Kiai. Atau Habib, katanya Habib Rizal. Belum diterima. Pemberontak. Dan tentu yang tidak asing lagi, tokoh petisi 100 juga adalah Bapak Marwan Batubara dan saya host Haim Mursalim yang tergabung dalam petisi 100 juga. Saya berharap memberikan bocoran sedikit biar rakyat juga lega. Ternyata tidak semua tokoh-tokoh itu kemudian lantas menghilangnya apa yang tanggung jawab terhadap rakyat yang sudah berani terprovokasi. Para tokoh termasuk petisi 100 ini sudah memprovokasi dalam artian positif gitu. Jangan sampai menghilang. Mungkin saya mulai dari Pak Safril dulu aja. Ya, Pak Safril yang cepat karena keluar rumah dan beliau termasuk badan pekerja. Nah, terima kasih Pak Musalim atau Om Blim. Jadi dalam hal kehadiran hari ini ya, untuk kita berbicara tindak lanjut, karena kalau nggak salah seminggu yang lalu kita juga mengeluarkan semacam pernyataan, dan itu juga kita adakan pertemuan bukan seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, itu pernyataan sikap mengenai tangkap dan adili Jokowi, karena ya kejahatan dalam tindak pidana nepotisme, ya, termasuk keluarganya. Dan berikutnya kita juga menganggap bahwa ini kalau kita biarkan, ya tentunya negara kita semakin terpuruk. Di dalam hal ini bagaimana kondisi yang terbaru misalnya kan sangat luar biasa dan juga sangat biadab, dalam arti kata tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat umum
itu akan dijadikan PSN, dan sudah dijadikan PSN, dan itu pun dengan berbagai cara untuk mereka miliki untuk kepentingan swasta. Ini juga sebagai tambahan pemikiran kita, sehingga alasan ataupun dasar untuk segera kita melakukan, ya, setelah pemakzulan, ya, penangkapan dan diadilinya Jokowi ini sesegera mungkin, itu sangat perlu dilaksanakan. Untuk itu kita memang mengharapkan rakyat, ya, tentunya bersama-sama dalam hal ini untuk bisa mengantisipasi, karena bagaimanapun kerusakan yang terjadi itu sudah sangat parah dalam segala hal, baik itu bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan juga demokrasi juga sudah dihancurkan, ya, dirusak dengan kepentingan dinasti. Tidak lagi kepentingan rakyat, tapi kepentingan anak, keluarga, cucu, dan sebagainya dari Jokowi. Dan ini juga sudah disuarakan, kalau nggak salah tuh kemarin mahasiswa juga sudah bergerak, dan biasanya mahasiswa itu perjuangannya ke lebih banyak dengan fokus dengan beberapa tema. Tapi kemarin sudah temanya mengerucut, yaitu semata-mata gagalnya Jokowi. Untuk itu mereka juga sudah meminta untuk diadili dan juga ditangkap, gitu. Ya, kira-kira itu sebagai awal kenapa kita menyelenggarakan pertemuan berikutnya dari Petisi 100. Ya, jadi apa yang akan menjadi sikap Petisi 100 tentunya akan ada semacam satu konferensi pers atau apa gitu terhadap pada masyarakat gitu ya. Betul, Amling. Jadi kita akan adakan semacam acara itu, dan kita juga mengundang berbagai tokoh, ya. Dan kita juga dalam hal ini mensosialisasikan sehingga masyarakat paham betul apa yang sebenarnya terjadi, dan juga mengantisipasi bahwa yang namanya Indonesia ini yang sudah sangat rusak, yang ditinggalkan oleh Jokowi itu benar-benar harus diselamatkan. Saya kira itu. Ya, baik. Mungkin dilanjut sampingnya saja atau Bapak Hamdan ya. Baik, saudara-saudaraku, bangsa Indonesia seluruhnya, pada hari ini kami dari Petisi 100 berkumpul, dan kalau berbicara Petisi 100 yang berkumpul ini, kita sudah sejak 3 tahun lalu. Kita berkumpul dengan menamakan diri, komunitas ini adalah Petisi 100 karena ada 100 orang tokoh, yang lainnya memang tidak hadir. Yang kami rumuskan sejak 3 tahun lalu itu adalah bahwa Jokowi harus dimakzulkan. Karena apa? Karena ternyata apalagi terakhir-terakhir ini bukan hanya sekedar sumpah jabatan kepresidenan yang Jokowi langgar, tapi juga dia sudah melakukan pelanggaran hukum pidana. Dia melakukan nepotisme. Itu bisa dihukum dengan hukuman penjara 19 tahun misalnya. Itu menurut hukum pidana. Sedangkan hukum ketatanegaranya dia sudah mengingkari sumpah jabatannya sebagai presiden, di mana dia mengucapkan sumpah jabatan itu di bawah Al-Quran. Nah, ini bukan main-main, itu sebuah proses dan tindakan yang sangat sakral, yang berkaitan bukan hanya antara manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Tuhan. Nah, dari sisi inilah kami sejak 3 tahun lalu itu mempunyai sebuah keyakinan bahwa Jokowi sudah melakukan pelanggaran, dan terlalu banyak pelanggaran itu. Dari mulai mengatakan dia ada mobil SMK, kemudian ada uang 11.000 triliun di kantongnya, dan seterusnya. Kemudian dia menghancurkan eksistensi atau keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, ya. Dan bahkan kemudian sekarang terus terang aja, saya pribadi sudah tidak percaya lagi kepada seorang yang namanya Jokowi. Distrust, kata istilah bahasa Inggrisnya. Kami tidak percaya lagi.
kami sudah ragu-ragu dia akan jujur ketika misalnya Kaisang akan mencalonkan diri menjadi gubernur, katakan di DKI ataupun di Jawa Tengah. Karena tindakan-tindakan yang lainnya selama ini, yang terakhir ini mengarah kepada seperti atau sejenis tindakan dia ketika akan menaikkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Ya, bagaimana dia mengatur posisi-posisi di pemerintahan, ya, dengan mengangkat beberapa orang yang menjadi wakil menteri ataupun menjadi pejabat-pejabat lainnya, dan juga bagaimana dia memanfaatkan buser-buser LP itu, ya, yang melakukan provokasi terhadap masyarakat. Saya katakan itu provokasi, termasuk ketika isunya masuk ke dalam pemilihan gubernur DKI ataupun Jawa Tengah. Nah ini, jadi karena sekali lagi bahwa dengan kualifikasi pelanggaran yang dia lakukan dari mulai pelanggaran hukum tata negara, kemudian pelanggaran pidana, dia bukan hanya harus dimakzulkan, tapi harus diadili dan harus ditangkap dan harus diadili, ya, secara hukum pidana. Ya mungkin kalau hukum tata negara harus diadili oleh seluruh rakyat, ya, dan dia harus dimakzulkan, harus turun dari jabatan sebagai presiden sebelum presiden terpilih yang baru ini dilantik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamdan. Saya lompat ke Pak Dindin dulu nih. Tadi disampaikan oleh Pak Safril dan Pak Hamdan bahwa petisi 100 mereview kembali bahwa lengser-lengserkan yang selama ini diteriak-teriakkan ternyata sudah oleh petisi Komisi 100 ini sudah sejak 3 tahun yang lalu. Saya pikir setahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Artinya tidak memandang apakah banyaknya pelanggaran. Satu pelanggaran pun sebenarnya sudah cukup untuk orang dilengserkan kalau udah bohong, berkhianat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sudah berjalan 3 tahun dan tetap konsisten. Kira-kira apa yang strategis dilakukan terhadap penangkap dan adili Jokowi itu? Iya, sebetulnya petisi 100 memang sudah lama ya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keadaan bangsa ini. Jadi kalau ada kata-kata melengsarkan, menurunkan, ya, menyeret ke pengadilan, itu bukan tidak ada alasan. Untuk kondisi saat ini sudah sangat memadai memang seorang pimpinan negara yang tidak amanah, ya. Tadi sudah dijelaskan apa yang dilakukannya, ya. Saya pikir sekarang ada sebuah upaya, ya, walaupun itu bisa saja itu sebuah upaya, sebuah usaha, atau memang ketidakmampuan dari pemimpin bangsa ini. Rakyat kita kebanyakan menjadi turun, terdegradasi secara ekonomi. Artinya kemiskinan dirasakan mulai sangat merata, ya, di antara kita. Jangan mengatakan bahwa ada beberapa, saya pernah dengar Menteri juga mengatakan ketika tempat wisata penuh segala macam, selalu mengatakan rakyat kita masih mampu bertahan secara ekonomi. Lihat tempat wisata penuh. Kalau saya sebaliknya, mereka datang ke tempat wisata justru untuk menghindari dari sebuah tekanan ekonomi. Itu salah satu di antaranya. Ya, kita berwisata bisa saja untuk senang-senang, bisa saja untuk menghindari stres dari suatu kondisi yang ada. Saya mengatakan kalau ada banyak masyarakat yang bisa melakukan healing atau apa sebagainya semacam itulah, itu lebih kepada untuk menghilangkan stres dengan kondisi ekonomi yang berat seperti sekarang ini. Kita bisa lihatlah yang ringan-ringan aja. Harga-harga bahan pokok segala macam kan selalu terus naik segala macam, dolar nggak bisa ditekan, ya semua itu bisa diselesaikan dengan prestasi tol begitu. Ya enggak lah, rakyat nggak bisa makan tol kok begitu lapar. Ya apalagi gara-gara tol ini jadi ya
utangnya, terus juga tolnya banyak, utangnya juga menggunung naik, ya kan? Apa prestasinya kalau bicara di persoalan itu? Artinya ini ada sebuah bukan indikasi lagi, bisa dipastikan dan rakyat memastikan merasa bahwa saat ini ada sebuah proses pemiskinan yang berbahaya buat kita kalau ini dibiarkan. Kenapa? Karena biang keladinya ada di penguasa, ya tidak becus, tidak mampu ya mengangkat derajat baik secara ekonomi, budaya dan lain-lain dari masyarakat kita. Untuk itulah hati-hati ya, hati-hati. Masyarakat itu bukan berarti hopeless, cuma diam saja, tiduran enggak. Suatu ketika dia akan bangun ya. Yang tidak ada sebuah penzaliman di mana yang dijolimi ini terus ya udah menerima aja, nggak ada ya. Hanya tunggu waktu aja. Ini yang harusnya segera ya, menurut saya segera penguasa ini, terutama Jokowi ini paham ini ya. Kalau enggak ya siap dengan risiko. Dan juga menurut saya Prabowo juga harus hati-hati ya dalam konteks pemindahan kekuasaan ini. Ya Prabowo jangan terlalu enjoy dengan kekuasaannya karena dia akan diwarisi dengan segala macam persoalan. Ya bukan hanya persoalan hutang, persoalan sosial ya, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itulah saya berharap ini semua mendengar ya, bukan hanya untuk penguasa dan rakyat juga mulai ya memikirkan untuk masa depan yang tidak terlalu jauh ini. Kalau kita tetap seperti ini berbahaya untuk bangsa. Saya kira itu dari Ya, saya. baik, terima kasih Pak Dindin. Closingnya, jadi tetap perlu menurunkan Jokowi ini karena untuk sebagai sebuah menunjukkan kepada rakyat bahwa memang tidak layak untuk menjadi presiden selama ini. Betul ya. Persoalannya bukan hanya sekedar tidak layak. Tadi sudah dibahas Coach Remar ketidaklayakannya. Waktu kita 3 bulan, waktu Jokowi itu 3 bulan lagi. Loh, ada orang mengatakan, biarkan aja lah, nanti juga 3 bulan lagi. Saya nggak begitu. Presiden dalam 3 bulan bisa mengeluarkan kebijaksanaan puluhan. Dan kalau itu kebijaksanaan yang puluhan itu kebijakan yang bisa merugikan rakyat, ya lebih berbahaya lagi. Coba aja kebijakan PIX yang paling akhir. Ya, mungkin ada yang lain lagi sebentar lagi. PIX 2-3 itu kan bahaya. Untuk keselamatan bangsa ini juga, selain juga untuk kemaslahan masyarakat setempat, ini juga bergejolak kan. Nah nanti lain lagi 3 bulan bisa puluhan kebijakan. Itulah barangkali yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya. Baik, ini Pak Brigjen Purnomo, kan banyak sekali purnawirawan yang bergabung di dalam misalnya baik di Petisi 100 ataupun gerakan yang lain. Itu dalam pandangan para purnawirawan ini terhadap penyimpangan atau bahkan kebohongan, pengkhianatan, kejahatan Jokowi ini, itu bisa kira-kira dimaksudkan membantu dari sisi apa Pak, para purnawirawan ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya hanya menambahkan kawan-kawan yang berbicara terdahulu sebelum saya, bahwa Petisi 100 ini mempunyai suatu kepedulian begitu ya terhadap kelangsungan negara dan bangsa ini, NKRI. Nah, purnawirawan tetap menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 18 Agustus. Nah, karena waktu terbatas, saya mencoba mengevaluasi apa yang dilakukan oleh Presiden yang sekarang selama di 2 periode. Pembangunan betul dilakukan oleh Presiden Jokowi, tetapi saya tidak melihat kepada beberapa syarat. Pembangunan itu harusnya ada bottom up gitu ya, ada top down, sehingga apa yang diinginkan rakyat betul-betul terpenuhi begitu. Ini kan tidak, ini karena top down aja, jadi mau-maunya saja. Contoh misalkan sekarang kita membuat IKN, nanti ada taksi terbang dan sebagainya. Pada satu sisi yang lain, rakyatnya belum bisa makan kok. Sekarang kalau nggak kerja nggak makan kok. Anak sekolah mau ke sekolah juga masih naik jembatan tali kok.
Hmm. Ini kan harus dipikirkan dulu begitu ya. Boleh-boleh saja. Sebenarnya di dalam pembangunan bangsa ini ada dua hal, pembangunan material dan imaterial. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi lebih cenderung kepada material. Wah, 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 begitu kira-kira gitu ya. Tetapi jurang secara ekonomi antara yang punya dan yang miskin semakin jauh, Bapak. Hmm. Ini yang kita takutkan nanti rakyat menjadi apatis terhadap bagaimana kalau terjadi sesuatu di negara ini. Nah, pembangunan imaterial, misalkan rasa memiliki negara, nation buildingnya tidak dibangun oleh Jokowi. Jadi manakala nanti negara ini diserang negara orang lain begitu ya, terus rakyat bilang, ya masa bodoh terserah kalian aja. Ini kan berbahaya. Nah, contoh yang paling terakhir saya melihat pembangunan BSDP. Apa sih kriteria yang dikatakan PSN strategis nasional? Apakah sudah memenuhi persyaratan? Gitu. Nah, kenapa dibuatkan PSN? Begitu masuk pada satu proyek PSN, siapapun yang punya lahan di sana ya harus keluar. Dengan mungkin timbal balik apakah memadai atau tidak memadai, silakan bapak-bapak semua ibu-ibu bisa melihat begitu ya. Nah, pertanyaannya BSDP dan sebagainya, untuk apa sih bangun rumah mewah? Yang menempati siapa? Rakyatnya ada di mana? Rakyat begitu diusir, pindah lagi Bapak, tidak semudah itu. Bukan hanya dia mencari tempat tinggal baru, tapi dia mencari lahan pekerjaan baru. Itu tidak gampang. Menyangkut itu Pak Pur, kenapa pemerintah atau rezim ini tidak menjawab pada saat rakyat mengatakan ini jelas mau membuat negara dalam negara, tapi tidak berkomentar apa-apa. Kira-kira gimana Pak? Ya, Begitu. mungkin bukan kapasitas saya Bapak ya untuk menjawab. Tapi itu tadi Pak, makanya saya bilang, apa sih persyaratan? Strategis nasional itu apa persyaratan? Itu kan ada kriteria Bapak. Apakah BSD ini sudah masuk pada kriteria itu? Kan tidak. Nah gitu ya, harap kata saya tidak begitu. Tapi mungkin pihak pemerintah mengatakan benar ya, monggo-monggo saja. Tetapi secara akademis mungkin ya ada atau kondisi di lapangan ya tidak juga begitu ya. Terus yang saya berharap seharusnya Bapak Jokowi pada akhir jabatan tadi Pak Dindin menyampaikan kira-kira kurang dari 3 bulan ini Oktober sudah terjadi pergantian kepada presiden terpilih Pak Bowo ya. Seharusnya pemerintah tidak lagi membuat satu kebijakan yang sifatnya strategis yang nantinya akan menjadi beban presiden pengganti. Pak, kita tidak tahu sebenarnya utang negara ini berapa. Yang harus dibayar setiap tahun berapa. Berapa PBR, berapa pemasukan. Apakah ini kan tidak menjadi beban dari pemerintahan akan datang? Ini kan harus dipikirkan. Jadi kita melihat pada secara nasional kepentingan bangsa yang utuh begitu ya. Karena nanti saya ada khawatir berkaitan dengan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan begitu ya. Sekarang yang rame Pak ya. Apakah nanti berimbas kepada Republik ini? Pasal saya tidak tahu. Begitulah kira-kira. Jadi kembali lagi bahwa petisi 100 mempunyai kepedulian terhadap hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjaga keutuhan NKRI. Saya rasa itu saja dari saya. Dan harapan saya, harapan rakyat sebenarnya untuk Pak Bowo, jadilah seorang prajurit yang sabta marga. Karena begitu bicara prajurit sabta marga, maka dia akan berpikir untuk kepentingan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purnomo. Pak Mehmet ini kira-kira harapan dari rakyat ini yang diharapkan pada petisi 100 ini akan melakukan apa sebaiknya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat banyak yang diam, nggak bersuara, tetapi mereka sebenarnya jengkel dengan pemerintahan yang sekarang. Makanya wajar dan kita semua mendukung yang di petisi 100 ini dan gerbong-gerbongnya untuk memakzulkan, mengadili, dan memenjarakan Jokowi. Nah, kalau itu sudah banyak dibahas lah ya. Saya ingin melihat dari segi tadi soal hutang dan sebagainya, sedikit.
betapa orang miskin sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Meningkat lah. Sekitar 9 sampai 10%. Artinya ada 27 sampai 30 juta orang miskin. Di Jawa Barat sendiri ada 5%. Nah, kalau kita lihat postur anggaran, 70% anggaran itu dikuasai oleh Jakarta. 30% untuk seluruh provinsi. Ya bagaimana nggak miskin kalau begitu? Ini kan semuanya jadi terbalik. Harusnya yang 70% itu yang ada di daerah. 30% ada di Jakarta. Anggaran supaya daerah itu Jakarta itu Jakarta ya. Kota Sehingga daerah ini bisa bergeliat ekonominya dan sebagainya. Kemudian kita lihat dari berbagai proyek, misalnya yang tadi disebutkan ada PIK 1, PIK 2, itu kan tanah kosong tuh. Harusnya dikenakan pajak yang tinggi. Ini malah NJOP-nya diturunin supaya dibeli sama konglomerat ini. Nanti pada saatnya yang 50.000 ini, yang 1 juta dibikin 50.000 nanti dijual lagi dengan 10 juta. Ini kan oknum pemerintah juga ikut di dalam ini. Saya yakin, ya, mereka yakin karena mereka membantu proyek-proyek ini. Kan terakhir dari siapa? Podcastnya Alvin Lim itu ada 40 juta. 40 triliun diberikan untuk BSD dan untuk PIK ya, PIK 2 dan 20 juta. 20 triliun. 20 triliun katanya untuk IKN katanya ya, itu Alvin Lim ya, tahu persis ya. Ya, ini pola-pola pikir begini susah ya. Apalagi kalau kita lihat ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu kan di pasal 33 itu jelas bahwa bumi, tanah, air itu harus dikuasai oleh pemerintah dan diusahakan oleh negara dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya. Kalau ini gimana? Bukan untuk rakyat tapi untuk pengusaha. Ya, jadi ini ada sebuah pengingkaran terhadap undang-undang dasar ya. Jadi dosa Jokowi itu adalah di dalam situ. Dia sudah melanggar undang-undang dasar, bukan undang-undang dasar. Ini undang-undang dasar sudah dilanggar bersama rezimnya. Jadi apa maksudnya rezim itu memberikan fasilitas yang begitu besar kepada pengusaha? Ya, Bukankah seharusnya sebaliknya? Apakah memang ini ada apa namanya kerjasama yang kemudian akan mendapatkan keuntungan di luar pemerintah antara rezim yang sekarang dengan para oligarki? ya, yang pasti ini dengan Cina, ya RRC maksudnya ya, dengan RRC. Karena Cina ini ada 3 golongan ini. Ada golongan pelajar, ada golongan pengusaha biasa, ada golongan naga-naga nih. Nah, naga-naga ini jahat ini. Dia membeli kekuasaan dan mencuri uang dari rakyat lewat pajak lah, lewat segala macam aturan-aturan sehingga menguntungkan mereka. Yang paling miskin itu di bawah 500.000 rupiah per bulan. Bayangin ya, di bawah 500 rupiah per bulan. Nah, yang terkaya itu punya ratusan triliun. Ini kan gapnya bukan main ya, yang disebut dengan Gini rasio. Gapnya nggak benar. Tapi kalau tadi proporsi uangnya itu dibagi 70% di masyarakat, di daerah ya, di kabupaten, di provinsi, dan 30% di pusat, itu akan berubah. Perimbangan ini akan berubah. Kalau sekarang terus saja pengusaha yang dikasih apa namanya rezeki, dikasih fasilitas dan sebagainya. Nah, harapan kita tinggal Prabowo nih. Berarti enggak Prabowo meluruskan hal-hal yang kayak gini. Pembelaan terhadap masyarakat, Ya, apakah rencananya gitu ya. nanti Prabowo ini masih pro masyarakat atau pro Jokowi? Kita nggak tahu nih, pro Jokowi tanda kutip ya, artinya pro pengusaha. Iya. Atau masih pro Cina, RRC. Bayangkan ada berapa belas juta, mungkin puluh juta ya, yang sudah masuk
ke Indonesia. Kapan mereka diusir kembali? Coba kita ingat-ingat sekarang. Ada yang sebut proyek turnkey project. Apa maksudnya turnkey project itu? Ya, seorang pengusaha Dibayar dulu. membuat proyek itu sampai jadi. Iya. Setelah jadi, orangnya pulang nggak? Kan harus pulang orangnya. Apakah kita pernah mendengar orang-orang yang setelah menyelesaikan turnkey project itu kembali ke LLC? Kan enggak. Semuanya kerja di sini. Ditambah lagi terus-terusan tiap malam. Iya. Ini mau kemana ini? Ya, kita harus kasih makan. Beras dikurangin. Iya. Jadi tanah-tanah subur itu sekarang jadi kota nih. Jadi perumahan. Di satu pihak penduduknya bukan hanya penduduk Indonesia yang tambah, tapi dari Cina juga datang sini. Ya gimana pun susah. Jadi kita harap juga salah satunya itu, ya salah duanya nih. Mudah-mudahan Prabowo bisa membuat kondisi sekarang di tahun katakanlah 2025 itu menjadi tahun produktivitas. Ya kalau di bidang pertanian misalnya beras itu hanya 50% dari potensinya. Potensinya 10 ton gabah hanya rata-ratanya 5 ton. Iya. Artinya masalah teknis ini enggak dia. Masalah gula harusnya dia bisa 9 ton. Ini hanya 4-5 ton, 50% juga. Baik. Sawit lebih gila lagi. Iya. Harusnya bisa 10 ton. Minyak ini hanya 33%, 35%. Jadi betapa kerugian negara, kerugian bangsa dan rakyat karena produktivitas kita rendah. Ya. Baik, Pak. Ya, jadi Bapak mengamatin sekali ya tentang ketimpangan baik dalam pembangunan. Belum ditambah ya. Belum ada lain-lain. Tambah lebih gila lagi. Mas Rizal, ini luar biasa nih, para pengamat dan rakyat melihat sekali. Kita menghadapi penguasa ini sudah rakyat merasa betul-betul berhadapan dengan pimpinan penjajah. Tetapi kalau penjajah pun dari luar ini di tengah-tengah kita sendiri tidak peduli terhadap rakyat, tetap melakukan seperti itu. Nah, fokusnya ini mengapa walaupun sebentar lagi dia lengser dengan sendirinya, Petisi 100 concern pokoknya lebih cepat, lebih bagus concern ke situ, atau bagaimana harapan-harapan terhadap presiden yang baru supaya tentu tidak menjadi penerus atau menjadi kaki tangan dari penguasa sekarang yang tidak pernah mau keinginan turun. Silakan Pak Mas Rizal. Ya, saya kira Om Lim, fokus kita rezim ini. Rezim ini kita bisa turunkan karena dosanya sangat banyak. Pasti kan berpengaruh kan terhadap perilaku rezim berikut, siapapun. Gitu. Jadi menurut saya adalah kita concern gitu Pak, dan itu petisi 100 tidak keluar dari misinya, tetap makzulkan Jokowi kan gitu, karena sudah terbaca berbagai perilaku yang menyimpang gitu kan, dan kulminasi bolehlah kemarin ada aksi mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah bergerak sebetulnya itu gambaran, apalagi sampai menyimpulkan bahwa pemerintah gagal. Gagal. Kita udah lama bilang gagal, tapi mahasiswa sekarang melalui aksi kemarin gagal. Oke, kalau sudah gagal berarti kan harus dilawan, gitu Pak. Jadi sebetulnya bahasanya itu lawan, dan elemen-elemen rakyat ini sudah sampai ke tingkat itu. Katakanlah tadi mahasiswa kemarin, sebelumnya juga mama, belum lagi suara kritis para purnawirawan, alim ulama dan para santri, gitu kan. Kemudian cendekiawan masuk ke ruang-ruang pendidikan. Saya kira ini sekarang ini adalah fase atau marhalah perlawanan. Jadi rakyat sudah mau melawan atas kebobrokan rezim ini, gitu Pak. Jadi petisi 100 concern itu untuk melakukan itu, turunkan, gitu kan. Kemudian bukan hanya diturunkan, gitu, bahwa rezim yang dipimpin Jokowi harus bertanggung jawab. Nggak bisa enak betul turun doang. Nanti dia harus ditangkap, adili, gitu. Dan
mekanisme hukum menuju sana gampang. Itu sampai malam mahasiswa itu berharap bisa ditemuin nama Jokowi. Kira-kira apa yang ingin dikatakan mahasiswa itu? Ya sebetulnya mahasiswa ingin bahwa kalau Jokowi ada, ikutlah pendahulunya presiden dulu. Kalau sudah gagal, nggak mampu, nggak bisa lagi menemui mahasiswa juga, gitu kan? Ya mundurlah, turun. Sebetulnya itu, gitu. Kalau sudah dikualifikasikan pemerintahan gagal, mundur, turun, gitu. Itu mahasiswa saya kira sampai pada tekanan itu maunya, kalau tadi bahasa maunya ya gitu kan. Tapi kalau itu belum, ya berarti harus dipaksa bersama-sama rakyat ini untuk melakukan upaya memundurkan, Pak, gitu Dalam Pak. waktu 3 bulan ini kira-kira karena semua elemen sudah suaranya sama, apa memungkinkan dia bisa mundur sebelum 20 Ya Oktober? saya kira tadi tekanan untuk mundur dan dimundurkan satu paket, gitu kan, dan itu adalah ikhtiar maksimal. Dan konteks kesejarahan politik itu jangankan 3 bulan, 2 bulan, sebulan, 2 minggu juga bisa, Pak. Itu yang paling penting adalah satu keyakinan kita, dan keyakinan itu ada pada para penggerak di petisi 100 ini. Sehingga kita tidak pernah merasa nggak mungkin gitu kan, dan kita akan berjuang terus gitu kan sampai upaya untuk disebut tadi memakzulkan, menurunkan, atau bahasa tanda kutip menggulingkan gitu Pak, gitu. Kalau Jokowi Gitu, Pak. ya, sudah tahu lah sikap terhadap petisi 100, dia pasti merasa dilawan itu ya. Nah, calon presiden ini kira-kira terhadap petisi 100 kurang lebih senang dengan gerakan petisi 100 atau sama saja? Harusnya dia bersama-sama petisi 100. Gitu. Jadi siapapun yang menggantikan, katakanlah Prabowo misalnya menggantikan, dia harus sama suaranya dengan petisi 100. Harus menyalahkan kebijakan Jokowi dan harus minta Jokowi bertanggung jawab. Gitu. Makanya spirit kita misalnya tadi menangkap, spirit kita untuk mengadili, itu juga harus ada pada penguasa berikutnya, gitu. Jadi harus dan itu kita tekan, gitu. Jadi nggak bisa kita hanya berangkat dari harapan-harapan. Jangan harapan-harapan, kemungkinan-kemungkinan itu pasif, itu harus berbuat terus. Kita desak Jokowinya, kita desak penggantinya untuk sama-sama melakukan proses apa yang jadi misi dari petisi 100. Baik, terakhir, mau mengambil momentum kapan dan apa petisi 100 supaya tidak kehabisan sampai tanggal 30 Oktober. 20 Oktober ya. Oktober ya. Saya kira banyak momentum, gitu kan, momentumnya banyak, gitu kan. Misalnya Tiap minggu bisa. tiap minggu bisa, gitu kan. Kita akan terus dalami bersama, gitu kan. Juga tangkap aspirasi-aspirasi, gitu kan, dan kita salurkan aspirasi itu memang hal-hal yang menjadi kewajiban kita bersama, gitu kan. Jadi setiap minggu, setiap bulan, sampai kepada ujung itu kita lakukan. Itu karena kelihatannya rezim Jokowi ini nggak pernah tobat. Sejak awal the king can do no wrong, raja nggak pernah salah, terus menghalalkan segala cara, terus nggak mau dengar suara-suara yang memberikan masukan-masukan. Itu kan karakternya. Termasuk pasukan berani mati juga. Double gitu namanya. Bukan berani mati, double gitu Pak. Itu kalau dalam Al-Quran itu sumum, bukmun, umyun, fahum, layar jiun gitu Pak. Udah buta, udah tuli, udah bisu gitu Pak. Gitu kan. Makanya yang begitu tuh harus diganti secepatnya. Makanya proyek-proyek yang diadakan itu kan proyek buta, tuli, bisu. Seperti PIK tadi Pak. Kalau menurut saya PIK ini adalah penjajahan. Maka bahasa Om Lim tadi mulai dari investasi, kemudian invasi, kemudian aneksasi, lalu kolonialisasi. Jadi sebetulnya ini penjajahan. Itu dia betul-betul mengusir penduduk asli, memurahkan harga tanah, memaksa keluar, lalu dikuasai oleh kelompok-kelompok kolaborator dari penjajah itu. Jadi ini penjajahan ini. Makanya tadi
saya tertarik betul. Negara dalam negara, iya berarti Jokowi pengkhianat. Gitu. Sebagai pengkhianat, kita harus semua rakyat melakukan upaya, gitu kan, yang disebut tadi, turunkan, paksa, tangkap, adili. Nepotismenya adalah gambaran-gambaran pelecehan terhadap demokrasi, pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. Itu bahkan dengan disebut tadi dia berkhianat itu, dia menjual Indonesia, menjual pulau-pulau, menjual IKN, menjual Rempang, menjual PIK dengan bahasa-bahasa menipu rakyat. Misalnya proyek strategis nasional. Seenaknya saja menjadikan kegiatan swasta sebagai proyek strategis nasional. Maka dia rampok duit rakyat dari APBN, disalurkan ke swasta, pasti ada kucuran-kucuran yang diterima. Maka berikutnya, periksa korupsinya Jokowi bersama rezimnya. Karena itu adalah dugaan yang muncul akibat dari kebijakan-kebijakan yang aneh dalam pengambilan keputusan yang tidak berorientasi pada rakyat. Rakyat saatnya melawan untuk tadi turunkan Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, dan semua pendukung-pendukungnya, termasuk rezim berikutnya yang menjadi pendukung rezim Jokowi, tangkap, adili, dan rakyat punya hak karena dia adalah pemilik kedaulatan rakyat. Begitu Pak. Baik, luar biasa ya. Dan satu lagi Om Lim, itu karena dihukum militer, pengkhianat itu hukuman tembak. Iya. Iya. Pak Kolonel, Pak Brigjen. Begini Pak, kalau hukuman tembak, hukuman mati itu menurut PNPS. Tetapi dalam KUHP pasal 11 hukuman mati bisa dengan gantung. Ada algojonya, ada jeratannya, ada berdiri di atas papan, tarik papannya. Begitu pasal 11 KUHP menerangkan bentuk hukuman mati, dan itu belum dicabut. Jadi boleh kita teriakan Pak, gantung. Jadi ada dasarnya tidak hukuman militer. Undang-undang hukuman militer. Jadi paham ya. Artinya betapa berbahaya sekali kalau dia turun begitu saja tanggal 20 Oktober ini tanpa dilakukan pengadilan, tanpa dapat tuntutan. Ini seolah kejahatan yang luar biasa ini. Jangan diwajib. Ya, baik Pak Marwan. Mungkin dari sebagian orang Apa yang wewenangnya beneran. Kalau begitu, ya, Pak Marwan, apa yang disampaikan Subaidi, kita tahu Jokowi faktanya nafsu memimpin yang tinggal beberapa bulan ini masih mau semangat mengganti ini, bahkan kemarin datang mengganti menteri dan sebagainya. Tidak ada. Dia ingin mengkoreksi kesalahan dan bahkan kalau bisa akan mengendalikan pasca presiden yang akan datang. Ini Pak Marwan bisa berkomentar Mas sebagai badan pekerja di saat ini untuk mengejawantahkan apa yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin menjawab dulu dua hal penting yang tadi sempat Om Lim ungkap dan dijawab oleh teman-teman kita. Pertama, beranikah Prabowo misalnya, atau bagaimana nanti Prabowo melakukan pemerintahannya ya? Berani nggak dia gitu untuk melakukan koreksi? Jadi saya kira pertanyaan itu tidak valid bagi kita. Yang kita tuntut adalah bahwa telah terjadi kejahatan terhadap konstitusi, demokrasi, dan hak rakyat. Sehingga Prabowo harus melakukan koreksi dan penegakan hukum. Jadi bukan soal berani atau tidak berani. Harus ya. Harus. Wajib ya. Itu satu. Yang kedua, yang juga sering diungkap oleh teman-teman perjuangan. Ini kan waktu tinggal 3 bulan, 2 bulan, dan sebagainya. Bagi kita bukan soal waktu. Tapi ini soal prinsip negara hukum. Ada penjahat, ada pengkhianatan terhadap negara, maka pelakunya itu harus diproses hukum, ditangkap dan diadili.
Jadi bukan soal waktu, tinggal nggak ada. Bukan itu. Apalagi kalau kita bicara tentang bahwa kita ini umat beragama. Ya, ada perintah untuk menegakkan kebenaran, menumbangkan kejahatan. Ada perintah untuk kita berbuat. Minimal kita berbuat itu bertindak atau bersuara. Jangan cuma sekedar dalam hati misalnya. Nah, kita melakukan ini, terserah besok tinggal seminggu lagi pun, kita akan terus bersuara yang namanya petisi 100. 23 Juli 2023, kita sudah menyatakan sikap kita. Minta supaya ada proses pemakzulan terhadap Joko Widodo. Sesuai dengan pasal 7A, dilanjutkan dengan 7B. Dan kenapa kita menuntut itu? Karena kita punya sekian banyak fakta di lapangan bahwa ini negara-negara hukum, maka penyelenggara negaranya harus patuh taat kepada hukum. Yang kita temukan banyak pelanggaran hukumnya, maka kita itu menyatakan sikap untuk terjadinya proses pemakzulan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata penyelenggara negara bukan cuma Joko Widodo yang bermasalah. Di sisi legislatif juga bermasalah, yudikatif juga bermasalah. 3 cabang kekuasaan ini sudah bermasalah, tidak menjalankan fungsi tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. Maka kita dari petisi 100 yang punya tanggung jawab kepada negara, kepada bangsa, kepada rakyat, menyuarakan dan membacakan petisi itu. Itulah yang paling prinsip perlu kita ingatkan kepada publik tentang 2 hal tadi pertanyaan. Apakah Prabowo berani atau tidak? Ini waktu tinggal 3 bulan, tapi jawaban kita adalah bahwa ini negara hukum, ada pelanggaran, ada pengkhianatan, maka kita mau ini diproses secara hukum. Segera. Kalau tidak bisa oleh legislatif, DPR, MK, MPR nanti, maka yang punya hak suara yang dijamin oleh konstitusi di pasal 28 dan 28E, yaitu publik, punya hak untuk menyatakan pendapat, bersikap, berkumpul, maka saya menghimbau kita semua, rakyat ini, ya, melalui people power. Ini dijamin oleh konstitusi. Mari kita lawan rezim yang sudah mengkhianati konstitusi ini. Nah, yang paling penting juga kita ingat, ya, kenapa seperti itu? Pertanyaan Obling yang terakhir, ya. Ini kan memang motifnya itu adalah ingin terus berkuasa, ingin mendapatkan keuntungan ekonomi atau rente, ingin mengentertain siapa-siapa yang negara yang mendukung dia, terutama Cina. Nah, kalau motifnya sudah seperti itu, maka dia melakukan penghalalan segala cara. Maka konstitusi dilanggar. Dampaknya apa dengan sikap pemerintahan seperti ini? Sikap oligarki, ya, ada penguasa, ada pengusaha, ini bersatu, didukung pula oleh Cina. Partai-partai di sana juga ikut mendukung. Kalau sudah seperti ini, kan negara itu seolah tidak berdaulat. Jadi terjajah. Jadi terjajah. Hutang meningkat, ekonomi rusak, dolar terus naik, ya. Rakyat hidup semakin susah. Ininya korban yang dampak negatif yang nyata dari pemerintahan oligarki pro Cina ini, dari politik penghalalan segala cara. Apakah Anda rakyat akan hanya membiarkan kelakuan rezim yang seperti ini, termasuk yang katanya presiden terpilih itu punya sumpah sakta marga, ya, akan menghentikan atau melanjutkan program oligarki ini. Jadi kalau bicara dampak dari kejahatan ini, kita sudah sama-sama merasakannya. Tinggal sekarang kita mau apa, ya kan? Jangan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Siapapun Anda punya keluarga, Anda punya mata pencarian yang terancam, hidup semakin miskin, tidak berdaulat. Apakah Anda biarkan itu untuk terus dirampok? Termasuk misalnya dengan kekuasaan yang otoriter. Dia pakai instrumen negara, melabel bahwa ini adalah proyek negara untuk kepentingan oligarki tadi, salah satunya itu di PIK.
IKN juga sama seperti itu. Rempang juga seperti itu. Jadi sudah seenaknya. Padahal ada aturan main dalam konstitusi, ada dalam undang-undang. Kalau Anda mau kasih kontrak untuk HGU misalnya 190 tahun, Anda kan harus bahas dulu dengan DPR atau dengan rakyat. Tapi kalau Anda pakai kekuasaan Anda untuk bagaimana ini kedaulatan negara dirampok dan sekian banyak undang-undang itu dikangkangin, maka ini sudah sangat-sangat keterlaluan. Maka kesimpulan saya adalah rakyat harus bangkit. Yang kedua, bahwa suara ini akan terus kita gaungkan. Yang ketiga, bahwa tidak cukup bahwa kalau nanti beliau sampai ke 20 Oktober lengser secara baik-baik, bukan berarti dia bisa bebas dari kejahatan terhadap negara yang sudah dilakukan, karena kita punya data-datanya. Ini Pak Maulana, apa yang dilakukan Ya, dengan proses suatu penjajahan, misalnya ada PSN lah, kemudian tetap ingin menghadirkan sejuta petani lah, yang dikhawatirkan rakyat itu ada tentara. Ini kan jelas-jelas proses penjajahan, tetapi dia tidak berkomentar apa-apa. Sampai akhirnya yang kita untuk yang lalu Tempo berani menyimpulkan ini adalah betul-betul penjajahan, pengadu domba dan lain sebagainya. Nah, petisi 100 apa tidak ingin memberikan rekomendasi misalnya kepada TNI atau kepada rakyat, ini loh kita ini sedang dijajah, proses ini udah bukti. saya kira kita sudah melakukan itu. Bahwa orang-orang terdidik, intelek, kampus-kampus pun juga sudah paham itu. Mereka paham. Kalau tidak, kenapa dulu ada forum guru besar menggugat putusan MK nomor 90 tentang lolosnya Gibran, untuk lolosnya Gibran menjadi cawapres misalnya. Itu kan sudah fakta-fakta di lapangan yang terjadinya pelanggaran itu, yang mestinya kalau kita bicara tadi kembali kepada negara hukum, yang harusnya diproses oleh DPR itu tidak berlangsung, maka rakyat tinggal harusnya melawan. Nah, guru besar ini saya kira bisa melanjutkannya dengan selangkah lagi, menggalang perlawanan rakyat. Tidak cukup hanya seperti tadi, sama juga dengan TNI, ya, purnawirawan lah minimal gitu. Kita berharap purnawirawan itu mau bersatu untuk menggalang perlawanan rakyat. Hanya tinggal itu saya kira. Kalau bicara hukum dia sudah kangkangin. Partai kita harap nanti akan bersuara itu tidak bisa, kenapa? Disandra. Karena disandra tidak akan bisa, tidak akan ada yang berani bersuara. Sedikit saja ngomong itu nanti akan dipanggil KPK. Nah, dia sekarang mainnya itu kan dari pinggir-pinggir, ngancam PDIP, nangkap dulu wali kotanya misalnya yang di Semarang, ya kan? Ngancam Nasdem misalnya menterinya dulu gitu, ya. Itu dalam rangka apa? Supaya tidak bersuara. Sama juga dengan yang ada di PAN misalnya. Proses yang harusnya, ya, kalau kita bicara pelanggaran konstitusi menurut 7A itu ada proses pemakzulan yang harus dimulai oleh DPR, itu tidak akan pernah terjadi karena sudah diancam oleh rezim korup oligarki pro Cina ini, menghalalkan segala cara. Maka saya bilang, saya berharap rakyat melakukan perlawanan. Mari kita turun bersama-sama. Ini tanggung jawab kita, ya. Anggap saja ini jihad. Ya memang jihad. Ada kemungkaran, nahi mungkar, maka kita harus melakukan sesuatu. Yang paling optimal itu kita berbuat di lapangan. Tidak sekedar dalam hati. Tapi nyatakan bahwa sikap dan perbuatan kita sama, maka mari sama-sama kita lawan. Tidak peduli ini tinggal 2 bulan atau kapanpun. Mari saya menghimbau kita semua untuk bangkit melakukan perlawanan. Dan yang kedua, mari kita ingatkan kepada rezim ini yang namanya Prabowo, bahwa ini negara hukum. Anda jangan pernah sekali-kali melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. Meskipun dia coba untuk menyandra Anda, misalnya dia akan berkantor katanya di IKN tanggal 28 Juli. Nah, meskipun itu nanti akhirnya bisa dia berkantor di sana, bukan berarti Prabowo tidak bisa membatalkan proyek itu. Ya, sama juga dengan PIK. Dia sekarang ini mungkin PIK 2 itu sudah jalan,
akan menguasai tanah-tanah sampai mungkin 90 km ke arah barat sana untuk menjadikan negara dalam negara. Dan itu sudah menjadi komitmen Jokowi dalam PSN dengan Aguan, maka bukan berarti Prabowo harus tunduk ikut melanjutkan proyek itu. Kalau memang dia adalah penganut atau prajurit Sabta Marga. Apalagi kalau kita bicara soal negara hukum tadi. Jadi saya kira itu mungkin yang perlu kita ingat kepada rakyat dan kepada rezim ini dan kepada Prabowo. Anda tidak akan diterima oleh rakyat seandainya dia melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan dan sudah dituliskan dalam peraturan undang-undang oleh Jokowi. Ini saya kira rakyat akan berada di belakang Prabowo sepanjang dia konsisten dengan konstitusi dan undang-undang dan tidak pernah takut harusnya untuk membatalkan apa-apa yang sudah ditandatangani oleh Jokowi Widodo. Baik, saudara, kita sudah cukup memberikan satu gambaran sikap dari teman-teman Petisi 100 selama 52 menit ini tadi. Jadi inilah tanggung jawab yang tentu bisa dilakukan Petisi 100 ke depan, karena Petisi 100 ini kan bukan sebuah lembaga yang bisa melakukan eksekusi. Ini kan hanya sesama anak peduli bangsa yang ingin bertanggung jawab terhadap kebaikan negeri ya. Terpaksa juga harus mengatakan yang tegas terhadap apa yang mesti dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang. Apabila tidak mau dicap seperti pemerintahan di zaman Jokowi yang jelas-jelas sudah bertindak sebagai penjajah, ya. Dan kita sampai sekarang belum tahu apakah Jokowi itu punya kelainan atau memang ada yang menyetir nih. Kalau saya ngomong kayak ini Mas Rizal udah kepengen komentar lagi. Saya kira mungkin ini insya Allah semoga kita tetap diselamatkan dalam waktu dekat ini, tetap bisa menunjukkan kepada rakyat dan bertanggung jawab kepada Allah, melakukan sikap kepada bukan saja orang biasa, pemimpin yang menyengsarakan terhadap rakyat yang baik dan patuh ini sebenarnya kepada kebaikan di negeri ini. Saya kira mungkin itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.